Pemerintah Indonesia membawa misi besar untuk membantu masyarakat di Gaza, Palestina. Melalui tim Satgas Garuda Merah Putih II, Indonesia berupaya untuk menyalurkan bantuan logistik melalui udara dengan sistem airdrop. Lalu bagaimana sistem kerja airdrop dan apa saja tantangan yang dihadapi tim selama bertugas? Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Yordania. Masalah yang terjadi di Palestina kini bukan menjadi masalah satu negara saja. Namun, masalah kemanusiaan ini menarik sorot mata dunia. Banyak negara ingin ikut serta menaruh perhatian besar terhadap apa yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita yang terjadi atau yang mereka alami khususnya di Gaza, Palestina. Tak terlepas Indonesia sebagai negara yang selalu berkomitmen untuk ikut serta mendukung masalah yang tengah dihadapi oleh Palestina, kini telah menuaikan langkah yang lebih serius. Menindaklanjuti instruksi dari Presiden Prabowo Subianto lewat kepanjangannya melalui tim Satgas Garuda Merah Putih II. Dalam sepekan terakhir terus melakukan aktivitas operasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina dengan sistem airdrop. Nah, mungkin banyak pertanyaan di benak Anda. Apa sih sistem airdrop? Bagaimana cara kerjanya? Nah, tepat di dekat saya sekarang ada bapak-bapak yang tergabung dalam anggota Satgas lagi kumpul nih. Tepat banget ada Kolonel Penerbang Pugu Yulianto sebagai Komandan Satgas Garuda Merah Putih. Saya lihat juga ada Letkol Penerbang Ulung Purwodanta selaku Wadan Satgas Angkut dan ada Mayor Penerbang Galuh Yudi selaku anggota kru A1339. Kita ganggu dikit kali ya. Permisi Bapak-bapak, boleh bergabung dengan Metro TV Pak? Ya. Ini ada Pak Puguh nih, pemirsa mungkin dalam beberapa hari terakhir Anda sering melihat wajahnya untuk memberikan update terhadap aktivitas Satgas. Nah Pak Puguh, seperti pertanyaan saya tadi kepada pemirsa, mungkin banyak yang bertanya terkait seperti apa sih sistem airdrop itu sebenarnya Pak? Airdrop Mas ya, kalau airdrop itu sebenarnya definisinya itu proses pemindahan seperti logistik, seperti barang dan sebagainya melalui metode penerjunan tentunya lewat pesawat udara dan menggunakan parasut. Ke darat ya, tentunya ke darat ya. Nah, Pak, dari pemilihan mungkin ada beberapa sistem distribusi. Kenapa dari pemerintah mungkin lewat tim Satgas memilih sistem airdrop pada akhirnya? Jadi kalau kembali lagi ke airdrop, airdrop itu kan digunakan untuk mendelivery barang via udara dengan menggunakan pesawat. Tentunya ada garis bawahnya, ada pada daerah-daerah tertentu yang bisa menjadi daerah perang. Kemudian daerah yang mungkin dijangkau atau sulit dijangkau. Sehingga metode ini cukup efektif ya untuk saya lihat untuk memindahkan barang logistik yang kita perlukan pada satu titik. Ya. Baik. Nah, kalau saya ini juga bertanya kepada Pak Ulung ya Pak ya. Pak, kalau ngomongin tadi sudah airdrop sudah dijelaskan oleh Pak Puguh mengenai definisinya. Lalu bagaimana sih Pak dari tim Satgas memastikan seluruh bantuan yang nantinya didistribusikan via udara ini bisa tepat di lokasi yang telah dipetakan Pak? Oke baik, jadi sudah kita ketahui bersama. Jadi dari koordinator kegiatan ini atau penerjunan dari Jordanian Air Force sudah menentukan daerah penerjunan masing-masing atau dropping zone dan kita sudah diberikan koordinat dan koordinat yang diberikan diyakinkan, dipastikan sudah tepat pada sasaran di kamp-kamp pengungsi, daerah kamp pengungsi. Namun juga tempat tersebut yaitu tempat yang aman. Jadi tidak sampai menjatuhi tenda-tenda pengungsi itu sendiri. Jadi dari Jordanian Air Force sudah menentukan titik-titik mana yang memang dibutuhkan atau membutuhkan bantuan kita lewat udara tersebut, Mas. Berarti kan semua ini sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Yordania, lalu juga beberapa perhitungan pun sudah diantisipasi terkait dengan logistik yang akan disampaikan. Lalu Pak, boleh sedikit nggak Pak detail terkait logistik ini dari Pak Ulung bisa menyampaikan kepada pemirsa apa aja sih Pak yang kita kirimkan kepada mereka semua? Jadi paket logistik selain bahan makanan juga ada bahan obat-obatan, kemudian bantuan-bantuan yang lain yang dapat digunakan seperti pakaian yang dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok bagi saudara-saudara kita di Gaza yang sedang membutuhkan sekarang ini. Baik, lengkap dari Pak Puguh, Pak Ulung. Rasanya nggak lengkap kalau sama Pak Galuh ya Pak ya. Pak Galuh kan sebagai salah satu anggota kru dari pesawat 1339 ya Pak ya. Kalau membicarakan mengenai sistem airdrop yang sudah dilakukan kurang lebih sepekan terakhir ya Pak. Mungkin ada nggak sih Pak kendala-kendala yang tengah dihadapi mungkin harus masyarakat pemirsa tahu di sana Pak? Baik, kalau untuk kendala sendiri adalah kalau kita melalui udara, kita
harus koordinasi ketat dengan pihak Yordania karena Yordania berizin ke Israel sehingga kita harus sesuai apa yang sudah diinfokan oleh pihak Yordania. Kita tidak boleh melewati poin-poin atau titik-titik yang sudah ditentukan karena banyak area merah atau area berbahaya di wilayah udara Israel sehingga kita harus mengikuti rute yang sudah ditentukan, ketinggian yang sudah ditentukan. Di situ memang effortnya luar biasa. Kemudian di sini kita ada 10 negara yang ikut sehingga separasi antar pesawat masing-masing negara adalah hanya 7 menit. Di situ kita harus menepati waktu, kemudian menepati ketinggian yang sudah ditentukan. Memang lumayan untuk effortnya di situ, sehingga kita harus betul-betul memperhitungkan perencanaan penerbangan kita. Nah, pesawat ini yang terus kami gunakan termasuk awak media yang selalu ikut mendampingi serta mempublikasikan sejumlah capaian kinerja dalam menyalurkan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina dengan sistem airdrop. Permisi Pak, boleh bergabung dengan Metro TV sebentar Pak? Nah, kebetulan nih lengkap nih pemirsa, ada Wandan Satgas Garuda Merah Putih 2, ada dan Skadron Udara 31 bersama dengan anggotanya. Nah, pertanyaan untuk Wandan Satgas Garuda Merah Putih 2 dulu ya Pak. Nah, ini kan saya bilang bahwa misi ini bukan misi yang mudah ya Pak, karena kita harus menyalurkan bantuan logistik kepada saudara-saudara kita melewati sejumlah negara, termasuk salah satunya Israel yang sampai saat ini kita belum memiliki diplomatik hubungannya Pak ya. Apa sih Pak, apakah ada bayang-bayang ataupun hal-hal tantangan yang akan mengintai tim Satgas selama bertugas, Pak? Oh baik ya, jadi kalau tantangan tentunya banyak ya Mas ya. Tantangan, salah satu tantangan kita adalah bagaimana kami menjaga moral dari ya mungkin teman-teman dengan anggota-anggota ini kan, bagaimana moral harus terjaga selama terlaksananya misi ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita ketahui bersama di sini kita misi joint ops atau joint operasi bersama dengan 11 negara. Nah, tentunya dengan platform yang berbeda. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri. Artinya kita harus terbang bersama-sama dengan banyak jenis pesawat yang berbeda, prosedur pula yang berbeda juga. Kita harus menyamakan prosedur, termasuk kami juga melaksanakan di sini terbang formasi. Ya kan? Nah, ini terbang formasi kan juga punya kesulitan tinggi juga ya. Dalam sistem airdrop yang dilaksanakan oleh tim Satgas Garuda Merah Putih 2 tidak terlepas dengan hasil kolaborasi dari pemerintah Yordania terkait dengan sistem airdrop ini, dan Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk diundang dalam misi operasi kemanusiaan ini. Tentu tim Satgas Garuda Merah Putih 2 meminta dukungan serta support dari masyarakat Indonesia agar misi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina dapat berjalan dengan lancar dan seluruh anggota Satgas dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Yordania, Insan Suwardi, Metro TV.